Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ulang ya. Có thể soal mà. Siap. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biasanya saya memberikan gambar di sana tidak memakai meja. Ya, kebetulan hari ini terima kasih ya untuk partisipasinya, untuk mengikuti kepanitiaan minggu ini dan mendengarkan gambar di sana dari saya. Ya, terima kasih untuk teman-teman sejama semuanya. Kebetulan hari ini saya memberikan gambar di sana dengan punya meja dan sediain kursi. Oke ya, saya dulu. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Baik ya. Sudah dipenuhi dengan rasa kebahagiaan kan? Belum ya? Ada dipenuhi dengan rasa bersyukur nggak? Sedikit ada nggak? Ya, kita seharusnya harus sangat bersyukur. Karena kenapa bersyukur ini sangatlah penting? Kenapa dia bersyukur penting? Karena kita masih diberi kesempatan menjadi manusia yang punya kesempatan untuk belajar dharma, mengenal dharma lebih dekat dan mempraktekkan dharma. Ini adalah bersyukur yang paling besar. Tanpa kita sadari, dengan hari ini kita berkumpul di sini, tanpa kita sadari ya, kita sudah melakukan karma yang luar biasa baik. Paham gak karma yang luar biasa baik? Adalah karma pelindung untuk diri kita sendiri. Dengan cuma membacakan parita, itu sudah membentuk sebuah karma baik. Untuk siapa? Yang pastinya untuk diri kita sendiri. Ya, baik, untuk kesempatan hari ini, ya, untuk adik-adik yang paling tidak kita di sini sama-sama mendengarkan dharma, sama-sama belajar dharma, dan lebih baik lagi bisa sama-sama mempraktekkan dharma yang sudah diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Baik ya, jadi saya mulai. Sebenarnya hari ini saya mau menceritakan asal mula sejarah Abhidhamma Pitaka. Adik-adik semua sudah ada yang pernah mendengar Abhidhamma Pitaka? Sudah pernah enggak? Sudah ada yang pernah enggak mendengar yang namanya Abhidhamma Pitaka? Ya, walaupun belum pernah, ini adalah kesempatan. Makanya disebut dalam agama Buddha, ajaran Sang Buddha itu sangat berharga, lebih berharga dari batu permata, berlian dan segala-galanya. Makanya sebenarnya dharma dari Sang Buddha ini adalah harta yang paling berharga. Bagi kita yang punya kesempatan dapat mendengar, tidak usah belajar ya, dapat mendengar saja itu sudah membuahkan karma yang luar biasa baik dan luar biasa baik untuk kehidupan kita dan karma kita, dan mengikis karma buruk-buruk kita di kehidupan yang lampau. Ya, jadi di dalam agama Buddha itu kita sangat terkenal dengan nama khususnya aliran Theravada. Ya, kalian paham nggak yang disebut dengan aliran Theravada? Ya, kalau kita
bingung dengan aliran-aliran agama Buddha sebenarnya cuma terdiri dari 3 aliran besar, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana, atau yang biasa disebut dengan Tantrayana. Ya, jadi yang dimaksud dengan aliran Theravada, contohnya kayak eyang. Ya, baju juga yang dipakai eyang model seperti ini. Ya, kalian lihat ya, ada anggota sangga adikku Bante ya memakai baju atau jubah seperti ini. Ini adalah aliran Theravada. Baik ya, paham nggak kira-kira? Belum mengerti aliran besar agama Buddha Theravada sudah paham lah ya, lebih kurang. Baik. Jadi di dalam Tripitaka itu ada disebut dengan 3 kerajaan besar ya, dharma yang diajari oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah Vinaya Pitaka. Vinaya itu berisi tentang aturan-aturan, peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh seorang bhikkhu atau anggota sangga. Itu isinya banyak, ya cukup banyak. Jadi Bante dulu belajarnya detail. Oke. Yang kedua adalah Sutta Pitaka. Ini mengisi semua ajaran dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha selama hidupnya. Isinya banyak, cukup banyak. Ya, makanya ada kesempatan, mari kita sama-sama belajar dharma. Ya, gak usah mempraktekkan, cukup belajar aja itu sudah luar biasa. Ya, mendengarkan aja, nggak perlu dipraktekkan pun sudah luar biasa karena baiknya. Yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan adalah Abhidhamma Pitaka. Jadi kalau dalam aliran Theravada, Abhidhamma Pitaka ini disebut dengan Abhidhamma Pitaka itu karena Abhi artinya tertinggi, tinggi. Abhi itu tinggi, paling luhur. Ya, jadi baru ada Dhamma. Jadi artinya Abhidhamma itu adalah ajaran Dhamma yang paling tinggi. Ya, jadi hari ini saya cuma ingin menyampaikan sejarah kenapa adanya Abhidhamma Pitaka. Jangan kalian dengar nanti, wah Roko ini menyampaikan Abhidhamma, berarti udah sangat pintar. Oh maaf ya, saya masih belajar. Ya, kita semua masih sama-sama belajar. Ya, bukan berarti saya menyampaikan Abhidhamma, bukan. Belum sampai ke sana. Saya cuma menyampaikan sejarah Abhidhamma Pitaka itu ada. Kenapa harus dijelaskan? Sebab Abhidhamma Pitaka ini pada zaman dulu ya terjadi cukup banyak polemik, cukup banyak komentar, cukup banyak kontroversi. Kenapa? Kami suami karena kan banyak sekelompok bhikkhu menganggap bahwa Abhidhamma itu bukan ajaran langsung dari Sang Buddha. Ada yang berspekulasi kontroversi seperti itu. Jadi untuk zaman kita sekarang, kita jangan kontroversi lagi masalah ini. Sebab yang mempermasalahkan masalah Abhidhamma waktu di zaman dulu itu adalah para guru praktisi dharma yang pintar-pintar, sedangkan kita bukan. Makanya kita tidak boleh sepandai
pandai-pandai kita mengkritik soal dharma, sebab bukan gawe kita lagi. Ya, sebab itu sudah diselesaikan pada Konsili Sangha pada zaman Raja Asoka. Itu semua sudah diselesaikan. Berbagai macam kontroversi itu di zaman Raja Asoka sudah diselesaikan. Jadi untuk zaman sekarang kita ini cukup untuk mendengar, belajar, dan mempraktekkan. Ya, jadi untuk aliran Theravada kita mengenal itu namanya Bante ya. Bante itu selalu melakukan puasa. Ada yang tahu nggak puasa? Puasa itu artinya Bante itu tidak boleh kemana-mana selama 3 bulan. Dia harus menetap di salah satu vihara. Kenapa? Sebab aku zaman dulu itu musim hujan. Selama 3 bulan itu waktu dekat bulan Kartina itu Bante itu harus puasa selama 3 bulan. Kenapa? Karena lagi musim hujan. Jadi takut nanti Bante ini keliling ke sana kemari nanti terinjak serangga, semut atau binatang-binatang lain yang mengakibatkan kematian. Jadi itu Sang Buddha melarang. Makanya di zaman itu ataupun sampai sekarang itu anggota sangga itu tetap melakukan puasa. Ya, puasa itu selama 3 bulan. Ya, ini saya lagi bercerita ya sejarah adanya Abhidhamma Pitaka. Ya, mohon dipahami. Nanti untuk ini belajar lebih lanjut langsung dengan anggota sangga yang berkompeten ataupun guru Buddha yang bisa menguraikan Abhidhamma. Kalau hari ini saya cuma menyampaikan sejarah Abhidhamma. Baik ya, saya lanjut. Jadi selama 3 bulan itu Bante itu tidak boleh kemana-mana. Jadi Bante ini di situ menjalankan vinaya dengan ketat, menjalankan sila dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah 3 bulan itu biasanya di aliran Theravada itu dikenal dengan hari Pawarana. Nah, setelah 3 bulan Bante itu puasa dikenal dengan hari Pawarana. Ya, di situ adalah kesempatan para Bante, sesama Bante ya, sama Bante senior itu saling mengaku dosa atau ada yang melanggar vinaya atau melanggar sila, tapi yang ringan ya, bukan yang berat ya, yang ringan di situ memohon untuk dinasehati agar tidak mengulangi kesalahan. Itu namanya disebut dengan hari Pawarana di aliran Theravada. Nah, disinilah hari Pawarana ini diidentikan atau disebut juga dengan hari Abhidhamma. Nah, disebut juga dengan hari Abhidhamma. Jadi munculnya Abhidhamma itu kapan? Dalam versi aliran Theravada itu Abhidhamma itu terjadi kapan? Ada yang tahu nggak? Abhidhamma itu terjadi pada hari pertama Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Jadi aja hari pertama dia Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Dia sudah memahami dan telah mencapai tingkat kesucian untuk menyampaikan Abhidhamma. Dia sudah bisa merenungkan dan mengetahui dengan detail dan selengkap-lengkapnya. Tetapi di saat itu, setelah mencapai penerangan sempurna pada minggu
Sang Buddha berdiri. Sang Buddha berdiri dan melihat tempat duduk beliau mencapai penerangan sempurna. Ada yang bilang melihat ke pohon Bodhi yang lebih kurang sama, sebab dia berdiri tanpa matanya berkedip, tidak berkedip sama sekali. Beliau menyampaikan melihat tempat beliau itu duduk mencapai penerangan sempurna. Jadi itu para dewa agak bingung, meragukan, ini Sang Buddha betul-betul tak sudah mencapai penerangan sempurna atau belum? Kan bertanya-tanya ya, berarti Sang Buddha masih punya kemelekapan. Makanya dilihatnya tempat duduk sama pohon Bodhi, berarti Sang Buddha belum mencapai penerangan sempurna. Ternyata para dewa salah sangka. Sebenarnya Sang Buddha sedang berterima kasih kepada itulah tempat duduk dia ataupun pohon Bodhi itu yang telah membantu dia mencapai atau merealisasikan di mana yang penerangan sempurna. Jadi Sang Buddha tahu ini dewa-dewa ini sudah berisi. Jadi disitulah pertama kali Sang Buddha menunjukkan kesaktiannya, di mana kesaktiannya berupa apa? Ditunjukkannya bahwa di atas badan Sang Buddha itu mengeluarkan api, di bawah tubuh Sang Buddha itu mengeluarkan air, dan sebaliknya. Itu kesaktian utama. Itu yang membuat para dewa itu tidak meragukan lagi kemampuan bahwa Sang Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Ya, ini cuma singkat-singkat saja. Jadi setelah itu pada hari itu minggu keempat Sang Buddha, disitulah Abhidhamma itu benar-benar sudah dicapai oleh Sang Buddha. Makanya kita sering mendengar dengan 7 permata yang sangat luar biasa, ajaran dari Sang Buddha. Sering kita ada mendengar ya. Jadi 7 permata itu bukan batu, bukan permata. Jadi pada minggu keempat itu Sang Buddha telah menyusun dengan lengkap, detail dan sedetail-detailnya tentang Abhidhamma. Ya, lanjut ya. Jadi 7 permata itu adalah isinya ada 7 kitab Abhidhamma. 7 kitab ini isinya banyak ya? Ya, sangat banyak sekali. Cukup banyak sekali. 1 Dhammasanggani, Vigara, Tahatta, Enggala, Panati, Katawaku, Yamaka, dan Patana. Jadi pada minggu keempat ini Sang Buddha telah mengajarkan, sudah melengkapi Dhamma itu dengan artinya Abhidhamma adalah Dhamma tertinggi. Saat Sang Buddha menyampaikan buku pertama yang Dhammasanggani, itu awal Sang Buddha itu biasa-biasa saja, tidak luar biasa. Yang buku pertama, buku kedua demikian juga, buku ketiga demikian juga, biasa aja, tidak ada yang luar biasa. Sampai yang terakhir, buku ketujuh. Di buku ketujuh ini Sang Buddha benar-benar sudah mengeluarkan aura yang sangat luar biasa, cahaya yang sangat terang sekali, Makanya dalam Buddhis itu kan ada bendera Buddhis ya. Tahu kan bendera Buddhis ya? Warna-warna bendera Buddhis tahu nggak?
ini bendera putih ini adalah diambil dari kisah ini. Pada hari Minggu 4, Sang Buddha itu menyampaikan abhidhamma pada buku yang ketujuh, yaitu Patana, maka lebih sering dikenal dengan Mahapatana. Di situ Sang Buddha mengeluarkan aura atau cahaya yang sangat terang dengan warna yang sangat cantik sekali. Jadi kalau kita membayangkan terangnya matahari, terangnya cahaya matahari, cahayanya hilang karena muncul cahaya dari tubuh jasmani Sang Buddha itu lebih terang dari cahaya matahari. Itulah keluar ada warna biru, putih, merah, kuning, dan orange. Ya, cahayanya terang. Coba kita bayangkan, terik matahari ini sudah terang kan, tapi cahayanya lebih terang. Ya, sampai menembus surga. 26 tingkat surga di atas, terang semua. Saat Sang Buddha menyampaikan kitab ketujuh. Buku kitab ketujuh itu adalah Mahapatana. Jadi di sini kita sudah mulai paham bahwa abhidhamma itu memang ajaran langsung dari Sang Buddha. Ajaran langsung dari Sang Buddha. Jadi seiring waktu ya, kita jangan nanti kepanjangan. Ini saya lanjutkan. Itu kan minggu keempat, ya, Sang Buddha sudah memberikan kita 7 kitab buku. Ya, ini adalah abhidhamma yang telah Sang Buddha ajarkan kepada kita semua. Jadi di sini ada kisah lagi pada fasa Sang Buddha yang ke-7. Pada fasa Sang Buddha yang ke-7, artinya dia telah mencapai penerangan pada tahun ke-7. Jadi Sang Buddha ini ingin mengajarkan abhidhamma lagi, tetapi bukan kepada manusia. Beliau ingin mengajarkan abhidhamma kepada ibundanya. Tahu ibundanya Sang Buddha siapa? Ratu apa? Ratu Maya ya. Ratu Maya Sio. Bunda Sang Buddha sih namanya Ratu Mahamaya kan, Buddha ya. Jadi pada wasa ke-7 ini Sang Buddha ini dengan kekuatan batinnya, Sang Buddha pergi ke surga Kawakimsa. Walaupun Bunda Maya terlahir di alam Kusita, tetapi Sang Buddha menyampaikan abhidhamma itu di alam surga Kawakimsa. Kenapa Sang Buddha memilih ingin menyampaikan abhidhamma ini di alam Kawakimsa? Sebenarnya Sang Buddha kepingin sedang mengajarkan ibundanya, tetapi karena relasi asli yang sangat luar biasa dari Sang Buddha ingin menyampaikan abhidhamma itu di alam Kawakimsa. Tapi sulit dipilih di alam Kawakimsa. Contoh Maharajika, ya, itu surga itu yang paling rendah. Surga pilih Kawakimsa agar surga-surga yang di atas surga Kawakimsa itu para penghuninya, para dewanya itu semua bisa datang ke alam Kawakimsa, ke surga Kawakimsa. Tapi kalau tadi dia pilih surga yang lebih tinggi, para dewa yang tingkat rendah itu tidak mampu ke alam yang lebih tinggi. Makanya Sang Buddha pilih alam surga Kawakimsa. Oke? Oke lagi. Kira-kira alam ya, tinggal sedikit lagi. Mohon tinggal sedikit kita sama-sama menyimak.
Sang Buddha ke alam Kawakimsa. Di situ selama 3 bulan Sang Buddha membawakan Abhidhamma kepada siapa? Kepada Ratu Maya. Tapi Ratu Maya saat itu bukan perempuan lagi, sudah menjadi seorang dewa laki-laki. Ya, di situ Sang Buddha selama 3 bulan menyampaikan Dhamma, Abhidhamma, mengajari para dewa semua. Makanya Sang Buddha sering disebut dengan guru para manusia dan para dewa. Ini kisahnya. Kita harus tahu Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma di surga Kawakimsa selama 3 bulan tanpa berhenti ya, bodenya menyampaikan Abhidhamma, Dhamma tertinggi terus menerus. Ya, jadi selama 3 bulan itu Sang Buddha itu sebetulnya ada juga pulang kembali ke dunia manusia. Ya, jadi waktu Sang Buddha turun ke dunia ini ngapain? Ya, namanya dia punya badan jasmani. Ya, punya badan jasmani. Otomatis Sang Buddha akan membersihkan dirinya. Ya, harus makan. Oke, jadi di saat dia turun ke bumi, dia selalu bertemu dengan seorang biku yang bernama Sariputta. Selama 3 bulan Sang Buddha di alam surga Kawakimsa, Sang Buddha tetap ada pulang ke dunia. Ya, saat Sang Buddha pulang ke dunia, itu di surga itu memang masih ada bentuk jasmani Sang Buddha, tapi udah yang nggak asli. Tapi tetap Sang Buddha mampu untuk menyampaikan Abhidhamma kepada makhluk-makhluk dewa dan Raja Saka. Semua ikut mendengar. Jadi waktu udah di bumi, dia selalu jumpa dengan Bante Sariputta. Sariputta. Jadi Sariputta ini saat Sang Buddha pulang ke dunia, dia selalu menyampaikan Abhidhamma secara singkat kepada Bante Sariputta. Makanya kenapa Abhidhamma sebenarnya dari dulu sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Cuma setelah Sang Buddha parinibbana muncul kontroversi yang sangat panjang. Jadi sedangkan secara Theravada itu Abhidhamma itu Sang Buddha sudah ajarkan langsung. Artinya Abhidhamma juga merupakan ajaran langsung dari Sang Buddha. Jadi Sang Buddha menyampaikan kepada Bante Sariputta. Setelah menyampaikan Abhidhamma kepada Sariputta, Sariputta ini langsung mengajarkan kepada 500 biku, anak buahnya kira-kira. Kalian tahu nggak 500 biku ini siapa ini semuanya? Ada yang tahu nggak cerita ini? Atau sudah pernah dengar cerita ini nggak? Ulang pastinya kowe. Ini bapak kaya 500 biku ini ya. Pada kehidupan budaya lampau, masa-masa Buddha yang lampau dikisahkan. Ini 500 kelelawar kayaknya di sebuah gua berjumlah 500 ekor kelelawar. Tetapi kita harus pahami, itulah luar biasanya cuma cukup mendengar Dhamma. Ini kelelawar tidak tahu bahasa manusia, tetapi dia merasa ini yang disampaikan waktu di zaman Buddha yang lampau ini adalah Dhamma yang sangat luar biasa. Makanya dia mendengarkan dengan sama, walaupun dia mengerti artinya. Kira-kira seperti kita baca Pradita, kadang-kadang kita kan tak tahu maksudnya apa ya kan, artinya apa, tak tahu kan. Mungkin kelelawarnya pun begitu juga, tidak tahu artinya. Tapi dengan seksama mendengarkan Dhamma dengan sebaik-baiknya, terakhir orang ini semua 500 ekor kelelawar ini pelayan
surga. Cuma mendengar aja, karena merasa ini hal yang baik. Orang itu langsung semua 500 orang terlahir di alam surga. Setelah terlahir di alam surga, mereka kembali lagi terlahir di alam manusia. Makanya itu menjadi muridnya dari Bante Sariputta. Mereka lah yang belajar Abhidhamma. Oke, setelah ini kisah kita sudah mau selesai. Jadi Sang Buddha kan sudah ke alam Awamiksa selama 3 bulan. Jadi banyak muridnya bertanya, loh ini Bante kok gak pulang-pulang? Jadi bertanya kepada Bante Moggallana. Jadi Bante Moggallana ini bertanyalah di alam Awamiksa. Bante Moggallana kan punya kesaktian juga. Jadi di situ Sang Buddha menyampaikan bahwa 7 hari lagi saya akan kembali ke dunia. Di mana letaknya? Letaknya adalah di Sangkasa. Kalau kita punya kesempatan Dharma Yatra ke India, itu ada satu nama tempatnya Sangkasa. 7 hari lagi Bante Moggallana bilang, Sang Buddha akan kembali ke bumi. Disitulah semua murid Sang Buddha bersiap-siap menyambut Sang Buddha turun dari surga Awamiksa. Ya, jadi surga Awamiksa disitulah sejarah yang sangat luar biasa dan menyadarkan kita sebagai manusia. Sang Buddha sengaja pada hari ke-7 itu turun ke bumi, diiringi oleh para dewa dewi, para semua Brahma, semua makhluk surga mengiringi Sang Buddha turun dari surga Awamiksa itu di Sangkasa. Di saat itulah pertama kali manusia bisa melihat para dewa, para Brahma, Raja Saka. Dan manusia bisa melihat dewa. Itulah pertama kali. Dan para dewa kembali juga bisa melihat manusia. Itulah kesaktian Sang Buddha. Ya, makanya Abhidhamma ini adalah ajaran langsung dari Sang Buddha, karena sudah ada referensi yang sangat jelas, ajaran langsung yang jelas dari Sang Buddha. Oke ya, makanya kita sering melihat kan di gambar-gambar sering ada payung, melihat Sang Buddha turun dari tangga. Ya, khususnya kalau di Thailand ya, banyak gambar-gambar seperti itu. Itulah saat pertama Sang Buddha turun ke bumi dari alam Awamiksa, tapi bisa dilihat oleh semua orang. Baik ya, terima kasih ya untuk kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita tentang Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, namo Sarana Buddhaya, namo Buddhaya, Satyotu, namo Buddhaya, namo Amitabha, namo Amitabha, namo Amitabha.